Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Pada hari ini, hari Kamis 9 Januari 2025, kita akan menjelaskan bagaimana proses kita mengikat tali, yang mana melon kita ini sudah 17 hari setelah tanam. Nah, seperti ini kita ikat di di 1, 2, 3 di tangkai yang ketiga sampai ke ujung, kita putar seperti ini ya. Kemudian setelah itu ini kita gulung seperti ini ya. Talinya kita gulung seperti ini ya, seperti ini kita gulung. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Kita gulung agar ketika ditiup oleh angin tidak terbuka talinya. Jadi kalau terbuka dia bisa cepat putus. Nah, seperti itu. Ini langsung aja kita putar, sekali putar aja, kemudian naik ke atas. Nah, bisa lihat ketika naik ke atas seperti ini. Nah, seperti ini, ketika naik ke atas, ini kita ikat 2 kali putar, kemudian kita ikat. Tidak kita ikat mati. Tujuannya apa? Agar tali ini bisa kita gunakan ketika kita menanam melon sekali lagi. Jadi teman-teman, ini adalah tali apa namanya nih? Tali cap angsa. Ya, tali rapia cap angsa yang dia satu tali itu kita bagi 4. Jadi dapat 4 dan ukurannya sesuaikan dengan tiang yang kita buat. Yuk kita sambung lagi pada pohon berikutnya. Nah, ini gampang ya, tinggal kita putar. Ya, tinggal kita putar. Kita balik lagi seperti tadi ya. Tinggal kita ini aja gulung. Kemudian setelah kita gulung, kita ikat lagi ya. Ini ke atasnya nggak kita kasih nampak lagi karena udah tahu tadi. Nah, tinggal dan begitulah seterusnya tahap kita mengikat tali ya. Ini dia. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, melon kita semakin hari semakin besar dan dia sudah tertidur karena sudah terlalu besar, dan ini salah satu akibat terlambatnya kita menaikkan tali. Ya teman-teman, bisa lihat sendiri ya, yang sudah jadi ya, yang pada hari pertama yang sudah kita ikat, dia terkadang jatuh lagi ya. Nah, jatuh lagi. Putarannya ini jatuh lagi. Jadi tugas kita adalah kita mensortir kembali ketika ada yang jatuh disebabkan karena kan semakin hari dia semakin tinggi batang melonnya, jadi dia akan jatuh. Nah, jadi tugas kita adalah kita sortir, kita cari mana yang jatuh. Nah, seperti ini. Mana yang jatuh kita naikkan lagi. Seperti itu. Ini karena dia semakin hari kan semakin tinggi. Nah, jadi wajar jatuh, tertiup angin, dan daerah sini memang seringnya angin kencang. Ini seperti ini. Nah, dia sudah tumbuh ya. Sudah ada pengikatnya sendiri, memang alami ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian terus lagi kita sortir seperti ini. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini seperti bayangan yang bekerja. Nah, ini bayangan yang bergerak, dan bayangan ini bisa keluar suara ya. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya ini saja yang bisa kita sampaikan, karena tugas kita adalah
tugas kita hanya menyelesaikan ikatannya dan pangkas. Ya, cabang 1 dan cabang kedua sudah selesai. Tinggal kita ikat semua, dan setelah kita ikat semua, nanti pun hari Sabtu ini kan hari Kamis hari ini, hari Sabtu kita kocor, kemudian hari Minggu kita melakukan penyemprotan. Melon kita yang sudah berumur 18 hari setelah tanam, bisa dilihat ini teman-teman, kita hampir selesai semua mengikat talinya. Sebelah sini sudah selesai, tinggal sebelah sini. Nah, dan di sini ada kakak kita sendiri di belakang yang membantu mengikat tali. Dan mungkin teman-teman ada yang belum paham ataupun mungkin masih kurang jelas bagaimana proses kita memangkas melon ini. Coba kita lihat sekarang ya. Ini sebelumnya di dalam tanaman melon itu, walaupun kita tanam serentak, kemudian perawatannya sama, namun terkadang tumbuhnya tunas antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang dia semua tunas tumbuh, semua tangkainya itu di ketiak tangkainya itu tumbuh tunas airnya. Ada yang tidak tumbuh, nanti tumbuhnya nanti ke tangkai sekian-sekian misalnya. Misalnya ini contohnya yang bisa kita kasih, mudah-mudahan nampak ya. Nah, ini merupakan ya, nah ini ya, ini kita kan sudah apa? Nah, ini sudah kita pangkas tangkai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Yang pertama dan yang kedua saja yang sudah kita potong. Ini nampak bekas potongannya ya. Pertama dan kedua saja sudah kita pangkas. Namun biasanya kalau memang dia betul-betul perkembangannya sangat bagus, maka 4, 5 semua ada tangkainya. Namun di sini dia tidak ada cuma kecil, nggak gede. Baru dia nampak. Coba kita lihat ya, tunggu. Nah, di sini nampak ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, kita turunin bunganya. Nah, ini dia. Baru nampak ini tangkai yang ke-7. Nah, ini dia. Ke-7. Yang ke-7 ini kita pangkas. Kenapa kita pangkas? Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kita targetnya mengambil 8, 9, 10. Jadi ini sudah kita ambil ya, sudah kita pangkas. Walaupun pakai kuku aja bisa. Sebenarnya pakai gunting paling bagus, cuman biar cepat. Jadi ini yang ke-8. Nah, ini dia. Ini tangkai ke-8. 8, 9, kemudian di sini ada 10. Nah, nanti tumbuh dia di situ 10, dan itu kita biarkan dulu. Jangan kita pangkas, kita lihat, dan nanti kita akan jelaskan bagaimana proses selanjutnya. Yuk kita lihat lagi bagaimana tanaman melon yang lainnya. Gambarnya ini. Nah, ini dia teman-teman, ini merupakan melon di kebun yang sama, kita tanam pun pada hari yang sama, namun perkembangannya berbeda. Dia memang lebih tinggi ya dibandingkan yang tadi, lebih tinggi. Tapi lihat di ini memang sudah kita pangkas tangkai 1 dan yang tangkai kedua ya. Ya, nggak nampak ya, bentar kita ini ya, memang sudah nampak ya, kita pangkas 1, 2 ya, ini 3 ya, nampak 4, 5, 6, 7, 8. Tengok sampai ke 8. Padahal kita kan target ke 8 ini kita mau simpan, tapi dia nggak ada. Nah, yang 9 pun ada, tapi
kurang bagus. Ini nggak ada peluang. Berarti akhirnya apa? Terpaksa kita ambil yang ke-10 ini dia. 10, 11, 12. Nah, 3 kita sisakan. Ya, 3 kita sisakan, nanti dia besar. Nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana proses memangkasnya. Nah, duduk santai dulu kita di antara 2 pohon melon ya. Jadi teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat sendiri ya, antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu berbeda-beda, namun pola dasarnya tetap sama, bagaimana kita untuk memangkas melon tersebut. Jadi disitulah perlunya kita istilahnya belajar. Kemudian tidak cukup hanya belajar saja, tapi kita harus terjun langsung ke lapangan. Kita coba-coba dulu, dan dengan berjalannya waktu kita akan bisa untuk menanam melon. Terima kasih banyak teman-teman yang terus menyaksikan channel kita ini. Jangan lupa di kolom komentar ya, kritik dan saran ataupun pertanyaan, dan juga jangan lupa subscribe dan share channel kita ini. Video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.